개새끼가. 想跟那새끼야. Halo ma bro, gimana kabarnya nih? Seperti biasa, kalian baik-baik saja ya? Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Korea nih. Siapa di antara kalian yang suka dengan film Korea atau drakor? Oke, film yang akan kita bahas kali ini ialah VIP yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berkisah tentang psikopat tampan yang ternyata dia adalah putra penguasa di Korea Selatan. Penasaran dengan ceritanya? Siap! Pastikan kuota kalian tetap aman, dan bagi kalian yang nebeng wifi ke tetangga, pastikan wifi-nya aman. Oke, siapkan teh bagi yang ngeteh, siapkan kopi bagi yang ngopi, dan ini dia alur ceritanya. Let's go mamang! Film ini diawali dengan diperlihatkan kejadian 2 tahun yang lalu yang berada di Korea Utara. Tampak seorang gadis yang sedang berjalan-jalan sambil menikmati keindahan bunga yang berada di tepi jalan. Tak lama dari situ, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tampan yang bernama Kim Kwang-i. Dia sedang menaiki mobil bersama teman-temannya. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba mereka menghentikan mobilnya di dekat samping gadis itu yang sedang berjalan kaki, dan mereka pun langsung menculik gadis tersebut. Kemudian, kita akan diperlihatkan dengan polisi Korea Utara yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan sadis yang dilakukan kepada salah satu keluarga. Lalu kemudian, di sini dia menemukan sebuah foto yang ternyata keluarga ini adalah keluarganya Kim Kwang-i. Di sini dia juga menemukan bukti bahwa Kim Kwang-i adalah pelakunya. Akan tetapi pada saat itu, dia melaporkan hal tersebut ke atasannya sambil menunjukkan bukti-bukti. Atasannya malah menyuruh dia untuk berhenti menyelidiki tugasnya. Lalu, kita kembali lagi dengan gadis yang tadi diculik oleh Kim Kwang-i bersama teman-temannya. Terlihat gadis itu penuh dengan luka sambil mereka menunjukkan foto-foto keluarga gadis itu yang telah mereka bunuh. Tak lama kemudian, Kim Kwang-i juga ikut bergabung dengan siksaan kepada gadis itu. Dia mengambil seutas tali baja yang kemudian dililitkan ke leher gadis itu. Dan kemudian, tali baja itu pun ditarik hingga gadis itu pun mati. Singkat cerita, 3 tahun kemudian tepatnya di kota Seoul, di Korea Selatan, ditemukan mayat wanita dengan luka di sekujur tubuhnya dalam keadaan tanpa busana. Belakangan ini sempat terjadi kasus pembunuhan serupa di beberapa daerah yang berada di kota Seoul. Terlihat seorang pemimpin kasus ini adalah Cha Yi-do, yang dimana dia adalah polisi barbar yang tidak segan menghajar pelaku kriminal. Dalam kasus pembunuhan berantai ini, nampaknya Cha Yi-do sudah mengetahui identitas dari pelaku tersebut. Lalu dia bersama timnya melakukan penyelidikan dan dia berhasil menemukan bukti berupa DNA orang yang dicurigai salah satu dari pelaku. Lalu kemudian kita diperlihatkan dengan seorang polisi yang bernama Jae-hyuk yang sedang membahas tentang Kim Kwang-i serta rekannya. Yang dimana di sini atasannya memerintahkan Jae-hyuk untuk menangkap Kim terlebih dahulu sebelum Cha Yi-do menangkapnya. Hal ini dimaksud untuk melindungi Kim agar tidak menjalankan hukuman akibat pembunuhan berantai yang dilakukan. Singkat cerita, pada saat Jae-hyuk tiba di rumah Kim, ternyata Cha Yi-do sudah berada di sana. Jae pun langsung bergegas masuk ke dalam. Dia pun bertemu dengan Kim Kwang-i yang sedang santai membaca buku. Di sini, Jae-hyuk segera menangkap Kim. Namun pada saat Jae membawa Kim, Cha Yi-do datang dan menunjukkan surat penangkapan Kim. Jae yang tidak mempunyai surat penangkapan itu langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terpaksa membiarkan Cha Yi-do menangkap Kim. Pada saat di kantor polisi, di sini pengacara Kim mengatakan bahwa Kim tidak berada di Seoul selama beberapa hari pada saat kejadian kasus pembunuhan. Pengacara itu menunjukkan foto-foto Kim yang sedang berkebun di luar Seoul. Cha Yi-do tidak mau kalah. Dia lalu menunjukkan sebuah foto yang diambil dari kamera CCTV yang menunjukkan Kim sedang berada di Seoul. Di sini, pengacara Kim pun tidak bisa apa-apa pada saat Cha Yi-do menanyakan kepada DNA Kim kenapa DNA Kim ada pada korban. Akan tetapi,
Cerita tidak berakhir di sini. Pada saat Jae-do merasa dirinya sudah menang, tiba-tiba Jae datang membawa teman Kim yang ikut adil dalam pembunuhan berantai itu. Teman Kim ini dijadikan sebagai tersangka tunggal oleh Jae-hyuk dalam kasus pembunuhan berantai itu. Nampak jelas di muka teman Kim ini, hal itu dikarenakan dia dihajar habis-habisan oleh Kim beberapa hari yang lalu. Yang ternyata Kim membunuh teman-temannya yang tidak mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan berantai itu. Kembali lagi ke scene yang dimana Jae-do melaporkan ke atasannya dimana bahwa Kim juga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai ini. Akan tetapi atasannya malah mengatakan menyerahkan Kim kepada Jae-hyuk. Jae-hyuk pun membawa Kim ke sebuah hotel. Di sana, Jae-hyuk bersama anak buahnya sedang mengatur pertemuan dengan pria Amerika yang bernama Paul. Kemudian, Jae-hyuk pun menemui atasannya, melaporkan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan Kim dan mengatur pertemuan dengan Paul. Pada saat dengan atasannya, tiba-tiba mendapatkan telepon yang ternyata Kim berulah lagi dan hampir membunuh anak buah Jae-hyuk. Jae-hyuk bergegas kembali. Dan setelah melihat keadaan itu, Jae-hyuk berhasil menghajar Kim habis-habisan. Kemudian, kita diperlihatkan Jae-do yang sedang frustasi karena telah gagal menangkap Kim. Lalu tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari seorang pria yang bernama Ri Dae-bum. Di sini, Ri Dae-bum menawarkan tawaran bahwa dia bisa memberikan bukti yang dapat memberatkan Kim, yaitu sebuah video pembunuhan yang dilakukan Kim di Hong Kong. Akan tetapi, Ri Dae-bum memberikan syarat. Jika Jae-do gagal menangkap Kim, dia harus menyerahkan Kim kepada Ri Dae-bum. Sekedar info, Ri Dae-bum ini adalah seorang warga dari kota Korea Utara yang berhasil selamat dari Kim waktu itu. Hingga sekarang, dia ingin membalaskan dendamnya kepada Kim. Jae-do menyetujui tawaran Ri, dan dia langsung pergi dengan melalui bukti tersebut. Kemudian dia menuju ke hotel di mana Kim berada. Namun nampaknya di hotel itu ternyata Paul sudah datang yang sedang mengobrol dengan Jae-hyuk. Ternyata Paul ini adalah seorang polisi Amerika yang korup. Dia sengaja melindungi Kim agar mendapatkan imbalan sebuah pin dari tabungan ayahnya yang sudah meninggal dan bernilai jutaan dolar. Kemudian Paul mengatakan pada Jae-hyuk bahwa dia akan membawa Kim keluar dari Korea Selatan. Pada saat Paul membawa Kim keluar dari hotel, tiba-tiba Jae-do datang dengan surat penangkapan dan dia memutar bukti video pembunuhan yang dilakukan oleh Kim di Hong Kong. Kemudian, Jae-do membawa Kim ke markas. Akan tetapi, pada saat tiba di markas, ternyata Jae-do dan anak buahnya dilarang masuk. Dan di sini Jae-do pun menelepon atasannya. Tapi atasannya bersikeras untuk melepaskan Kim dan menyuruh Jae-do membiarkan Paul membawa Kim. Jae-do emosi dan dia pergi membawa Kim dengan niatan menyerahkan Kim kepada Ri Dae-bum sesuai dengan perjanjian mereka. Sampailah Jae-do di titik di mana pertemuan mereka. Pada saat Jae-do sedang menunggu Ri, yang datang malah Jae-hyuk dan Paul. Di sini, Jae-do tidak bisa berbuat apa-apa saat Paul mengambil Kim. Borgol Kim pun dilepas, dan seketika itu juga Kim merebut pistol dari anak buah Paul, dan dia langsung menembak Jae-do yang sedang berada di jembatan. Paul yang melihat itu pun langsung membawa Kim agar tidak ditangkap dikarenakan Kim telah menembak Jae-do. Akan tetapi, pada saat di perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Kim dan Paul ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Ri. Kemudian Ri menyeret Kim dari mobil dan membawanya pergi. Ri berhasil membawa Kim ke kapal yang berada di tengah laut. Akan tetapi, Kim tiba-tiba kembali keluar dari dalam kapal sambil membawa pistol. Dan kemudian dia langsung menembak Ri Dae-bum. Ternyata di sini anak buah Ri Dae-bum sudah disuap oleh Paul. Kemudian kita dibawa ke beberapa tahun kemudian, yang dimana kita diperlihatkan Jae-hyuk yang sedang berada di Hong Kong. Di sini dia sedang duduk bersama Paul di sebuah restoran. Paul kembali meminta bantuan Jae-hyuk untuk mengawal Kim keluar dari dalam gedung. Paul juga mengatakan bahwa di sana ada 9 penjaga. Kemudian Paul memberikan Jae-hyuk sebuah kunci dan pistol. Jae-hyuk pun langsung pergi ke gedung itu untuk menghabisi 9 penjaga yang berada di sana. Kim pun sangat senang karena dia kembali diselamatkan. Akan tetapi, di sini Jae-hyuk datang bukan untuk menyelamatkan Kim, melainkan dia ingin membalas perbuatan Kim kepada Jae-do yang membuat Jae-do hingga di saat ini koma. Setelah menghabisi Kim, Jae-hyuk membawa kepala Kim yang ditaruh di tas, kemudian memberikannya kepada Paul
dan film ini pun tamat. Nah, itu dia alur cerita film yang berjudul VIP. Gimana, seru sekali bukan? Oke, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga subscribe agar terus bisa membahas alur cerita film dari film lain. Oke, gue pamit ya, bye.